Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Desain Pabrik Kimia dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas-tugas kami mengenai prarancangan pabrik butil asetat. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Alifah Hidayati, Ervan Arjani, dan Muhammad Ibra Andrew Albari. Adapun dosen pengampu dalam mata kuliah ini yaitu Ibu Yuni Kurniati STMT. Sedangkan outline dalam bahasan pada kesempatan ini meliputi bab 1 kapasitas produksi, bab 2 pemilihan proses, bab 3 neraca massa, bab 4 neraca energi, bab 5 spesifikasi alat, bab 6 instrumentasi, bab 7 utilitas, bab 8 struktur organisasi, bab 9 lokasi pabrik, dan bab 10 break even point atau BEP. Selanjutnya ada data konsumsi dan produksi dari pabrik butil asetat ini, yaitu dimulai dari tahun 2011 hingga tahun 2016, sehingga akan didapatkan jumlah produksi rata-ratanya sebesar 96,778, sedangkan jumlah konsumsinya sebesar 7,659. Selanjutnya ada data impor dan ekspor. Dimulai dari tahun 2011 hingga tahun 2016 juga. Di sini dapat kita lihat bahwa jumlah impor pabrik butil asetat mempunyai rata-rata sebesar 180,173, sedangkan jumlah ekspornya sebesar 638,226. Lalu selanjutnya ada kapasitas produksi tahun 2023 sebesar 11,026,155,391 ton per tahun. Ini dapat dihitung dengan melakukan penjumlahan antara ekspor dengan konsumsi, lalu dikurangi dengan impor dan produksinya. Pertimbangan dalam pemilihan tahun pada 2023 ini dikarenakan pada tahun 2020 hingga 2021 ini merupakan masa feasibility study, sedangkan tahun 2021 hingga 2023 ini merupakan masa konstruksi. Dan untuk tahun 2023 ini dimulainya produksi. Lalu ada proses pemilihan. Kita menggunakan parameter yang pertama ada bahan baku, keluaran utama, temperatur, energi, dan cost. Pada alat reaktor, kita menggunakan bahan baku butanol dan asam asetat. Sedangkan pada alat mixer, kita menggunakan bahan baku hidroksida dan air. Pada reaktor, keluaran utamanya adalah butil asetat, sedangkan pada mixer, keluaran utamanya adalah natrium hidroksida. Di sini kita menggunakan suhu 91 derajat Celcius pada alat reaktor, sedangkan pada alat mixer menggunakan suhu 55 derajat Celcius. Energi yang dibutuhkan dari kedua alat ini adalah energi listrik yang tinggi, sedangkan cost pada alat reaktor membutuhkan biaya yang tinggi, dan juga alat mixer juga membutuhkan biaya yang tinggi. Untuk total nilai dari alat reaktor adalah sebesar 440, sedangkan total alat mixer sebesar 450. Baik, kita langsung masuk kepada diagram proses, di mana dapat dilihat pada gambar berikut. Mungkin lebih jelasnya di next selanjutnya, ada di proses flow diagram. Silakan di next. Nah, di sini pada intinya di sebelah kiri merupakan tangki penampung dari masing-masing bahan, di mana nantinya akan diarahkan ke reaktor. Dan juga nanti ketika di reaktor di sini semua bahan-bahan di mix jadi satu, kemudian memasuki ke proses di akhir dapat dilihat terdapat stripper atau pemisahan, di mana yang memiliki titik-titik ringan akan diarahkan ke atas dan kemudian
diproses ulang atau menjadi produk recycle. Kemudian untuk produk bawahnya sendiri nantinya akan dimasukkan ke dalam cooler dan langsung dimasukkan ke tangki penyimpanan dari butil asetat itu sendiri. Next. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki ke neraca massa di mana pada alat reaktor ini mempunyai reaksi yang tertera pada gambar di mana CH3COOH ditambah dengan C4H9OH menghasilkan CH3COO C4H9 plus H2O. Next. Next. Nah, kemudian dapat dilihat reaksi yang tadi telah disebutkan, dihitung MRS-nya terlebih dahulu, dan kemudian dimasukkan ke tabel di bawah. Kemudian untuk nilai trialnya bisa kita lihat pada laju aril massa pada H2O di stream pertama, di mana di neraca massa ini kita memiliki 3 stream masuk dan juga 1 stream keluar, dan dapat dilihat di total di mana keduanya balance. Next. Kemudian untuk mixer sendiri terdapat 2 stream masuk dan juga 1 stream keluar, dan nilainya pun juga sudah balance antara kedua ini. Next. Selanjutnya ada perhitungan neraca energi. Di sini dapat kita lihat total inlet dan outletnya, yaitu sebesar 3636135 sekian, dan tidak mempunyai error. Untuk menghitung total head inlet dari stream, kita dapat menggunakan rumus delta H1 ditambah dengan delta H2 ditambah delta H3 dan ditambahkan dengan delta H4. Maka akan didapatkan hasilnya sebesar 474278 sekian kilo KKL per jam. Kilosnya kita dapat mencari dengan rumus 10% dikalikan dengan total head inlet from stream, maka dapat dilihat bahwa total yang dihasilkan adalah 4742785 KKL per jam. Lalu untuk menghitung Q1 dari stream, kita dapat menggunakan rumus delta H3 ditambah delta H4 ditambah kilos, lalu dikurangkan dengan delta H1 ditambah dengan delta H2, maka hasilnya sebesar 20,5520,7049,488 KKL per jam. Lalu ini adalah contoh dari neraca energi pada alat mixer. Dapat kita lihat total masuk dan keluarnya adalah tidak balance. Untuk total masuknya sebesar 104.470,113, sedangkan keluarnya 39.885,280. Adapun spesifikasi alat reaktor yang digunakan yaitu memiliki fungsi mereaksikan CH3COOH dan C4H9OH menjadi CH3COO, C4H9 dan H2O. Sedangkan jenis dan kapasitas dan densitasnya seperti yang tertera di presentasi. Adapun spesifikasi alat mixer yaitu memiliki fungsi mencampurkan NaOH 99% dan H2O. Dan adapun jenis, kapasitas, densitas seperti yang tertera pada presentasi. Selanjutnya dapat dilihat, ini merupakan instrumentasi dari alat reaktor dan juga alat mixer. Lalu ada unit pendukung atau utilitas dari pabrik butil prarancangan pabrik butil asetat. Yang pertama ada unit penyediaan dan pengolahan air, kedua unit pembangkit listrik,
ketiga unit pengolahan limbah, dan yang terakhir ada unit penyediaan bahan bakar. Lalu dapat kita lihat, tabel di bawah merupakan distribusi air untuk produksi dan konsumsi dengan penggunaan pada air domestik, service water, air pendingin, air stream, dan air proses. Dan totalnya sebesar 312362,65 kg per Joule. Selanjutnya ada tabel listrik atau generator. Dapat kita lihat di sini ada banyak kebutuhan pada alat proses. Selanjutnya dapat kita lihat jumlah totalnya sebesar 484,68 kW. Next. Lalu kita lihat juga di sini merupakan unit pengadaan sistem. Digunakan untuk penguapan menara destilasi dan reboiler. Jumlah yang diperlukan sebanyak 2555,77 kg per jam. Selanjutnya ada unit penyediaan udara. Digunakan untuk menggerakkan alat-alat kontrol dan bekerja secara pneumatik. Jumlah yang diperlukan sebesar 45 meter kubik per jam pada tekanan 6 atmosfer yang bersumber dari kompresor yang dilengkapi dengan dryer yang berisi silika gel untuk menyerap kandungan air sampai maksimal 84 ppm. Lalu ada unit pengadaan bahan bakar. Di sini digunakan pada alat boiler dan generator. Jumlah yang diperlukan pada alat boiler sebanyak 4322688,94 BTU per jam dengan kapasitas bahan bakar sebanyak 124,68 liter per jam yang bersumber dari solar industri diesel oil dari Pertamina dan distributornya. Sedangkan jumlah yang diperlukan pada alat generator sebesar 1194249,20 BTU per jam dengan kebutuhan bahan bakarnya sebesar 344,14 liter per jam yang bersumber dari fuel oil grade nomor 4 dari Pertamina dan distributornya. Adapun struktur organisasi dalam pabrik asetat ini yaitu seperti tertera pada presentasi tersebut. Kemudian untuk lokasi pabriknya, untuk lokasi pabrik butil asetat yang direncanakan akan didirikan di daerah Gresik, Jawa Timur. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi ini meliputi kemudahan transportasi, pemasaran produk, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, kondisi iklim, lingkungan, dan masyarakat, sumber air, dan listrik. Kemudian untuk tata letak pabrik seperti yang tertera pada presentasi. Baik, kita memasuki ke bab yang terakhir, di mana di sini kita melakukan perhitungan terhadap break-even point atau nilai dari BEP sendiri, di mana untuk perhitungan BEP di sini yang kita butuhkan adalah komponen biaya berupa biaya tetap, yang kedua biaya semi variabel, yang dimana di dalamnya meliputi pemeliharaan dan perbaikan, tenaga kerja, laboratorium, biaya overhead, biaya umum, dan juga biaya supervisi. Dan kemudian yang ketiga ada biaya variabel, yang mana di dalamnya meliputi bahan baku dan juga utilitas. Dan kemudian yang terakhir juga ada hasil penjualan. Dari perhitungan-perhitungan, setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai BEP sebesar 0,46834 atau setara dengan 47%, yang artinya seperti rentang 40-60%, maka pabrik layak didirikan. Dan mungkin ini juga sekaligus menjadi penutup pada presentasi kami dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Astagfirullah. Stop. Alhamdulillah.